Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu di soal IPA lagi ya. Untuk kelas 8 itu tentang usaha energi dan pesawat sederhana ya. Oke, kalau sudah adik-adik sudah menonton ini ya, silakan nanti kerjakan latihannya, yang insya Allah pasti lebih mudah daripada materi yang saya berikan ini ya. Mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan lainnya juga pada bagus-bagus. Oke, kita lihat di sini. Itu soal pertama, ada seekor kuda menarik gerobak dengan usaha sebesar 6.000 joule ya. Kemudian untuk menempuh jarak 2 km dibutuhkan waktu 15 menit. Jadi kita ada 3 informasi di sini. Ada usahanya. Usaha itu apa sih? Usaha itu disimbolkan dengan W. W-nya itu 6.000 joule. Kemudian jarak itu S, disimbolkan dengan S ya. Di sini adalah 2 km. Nah, kalau jarak itu kan dia S satuan internasionalnya dalam meter. Jadi kita jadikan meter. 2 km, 3 meter itu dikalikan 1000 ya, berarti 2000 meter. Oke. Kemudian T atau waktu ya. Waktu di sini adalah 15 menit. Satuan internasionalnya waktu adalah detik ya. Berarti 15 menit kita kalikan dengan 60. 15 kali 60 ya, 15 kali 60 berarti 900 detik. Nah, oke, sudah ya, sudah. Nah, di sini yang A adalah besar gaya yang dilakukan kuda, berarti yang A nyari gaya. Gaya itu apa sih? Gaya adalah F. Nah, kemudian yang B daya. Daya itu apa? Daya itu P. Nah, oke. Nah, kita harus tahu dulu rumusnya ya. Kalau usaha itu rumusnya apa? Daya itu rumusnya apa? Jadi beda ya. Kalau usaha atau W itu rumusnya adalah F ya dikali S, atau sigma F dikali S. Sigma F itu apa? Sigma itu artinya jumlah total. Berarti total F, total gaya dikali S kali jarak. Nah, begitu ya. Oke. Total gaya, maksudnya total gaya itu apa? Jadi kan gaya, misalkan di sini kudanya kan cuma 1. Kalau kudanya 3 kan berarti gayanya ada 3 kan. Nah, gayanya 3, gaya ketiga kuda tadi dijumlahkan itu menjadi sigma F. Kemudian baru dikali dengan jaraknya. Jaraknya berapa meter si kuda itu menarik atau mendorong bebannya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian kalau daya rumusnya usaha dibagi waktu. Nah, jadi daya itu usaha per satuan waktu atau usaha bagi waktu. Oke, ini kita pakai rumus ini ya. Nah, di sini yang A itu ditanya F, berarti kita nyari F-nya di sini ya. Nah, untuk mencari F berarti rumusnya jadi gimana? F sama dengan W dibagi S. Kalau nyari S berarti W dibagi F. Nah, begitu ya. Jadi kalau rumus Jokowinya ya, rumus Jokowi segitiganya itu kira-kira seperti ini. Di atas itu W, kemudian di bawah itu F dan S. Nah, itu ya. Oke, kalau nyari S berarti W bagi F, kalau nyari F W bagi S, kalau nyari W F kali S, gitu ya. Oke. Nah, di sini nyari F berarti rumusnya yang A ya. Yang A rumusnya adalah W dibagi S ya. W-nya 6.000 dibagi S-nya 2.000. 6.000 dibagi 2.000 sama dengan 3 Newton. Kalau gaya pakai Newton ya. Oke, yang B dayanya berarti rumus daya ini ya. W dibagi T. W itu berarti W-nya itu berarti 6.000 joule dibagi waktunya 9
100 ya. Kita pakai kalkulator boleh loh. Mau pakai kalkulator misalkan, jadi kalau IPA adik-adik tidak apa-apa pakai kalkulator, karena untuk yang kebijakan baru ini ya, untuk ASPD yang IPA untuk beberapa tahun ini boleh ternyata pakai kalkulator, jadi disediakan kalkulator ya, jadi memudahkan adik-adik untuk mengerjakan hitungan. Bagi 900, oh hasilnya 6,67 watt. Nah seperti itu ya. Oke, insya Allah cukup mudah ya, insya Allah cukup mudah. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu tentang energi ya. Energi itu ada 3 kan. Energi ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial rumusnya massa dikali gravitasi kali ketinggian bendanya. Kalau EK setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. EM itu adalah penjumlahan EP, energi potensial, dan EK. Jadi energi rumusnya 3 ini saja. Oke, di sini ya ada mangga ya, mangga beratnya M-nya 0,5. Kemudian di sini diketahui tingginya ya, ini tingginya itu adalah 5 ini sebagai H ya, tinggi. Nah, berarti kita punya M, punya H. Nah, jika percepatan gravitasi yang bekerja benda itu 10, nah 10 di sini adalah G ya, nilai konstan gravitasi adalah 10. Hitung energi potensial atau EP ya, berarti tinggal pakai rumus EP MGH EPI suka megah MGH ya. M-nya adalah 0,5, G-nya adalah 10, H-nya adalah ketinggiannya 5 dalam meter. Berarti 0,5 dikali 10 dikali 5 berarti 25 Joule. Nah, yang A. Kemudian yang B, hitung energi kinetiknya jika kecepatannya 2 meter per second. Berarti ini sebagai V ya. Nah, rumusnya apa? EK kan sama dengan setengah massa kali kecepatan dikuadratkan kecepatannya. Jadi setengah dikali massanya mangga adalah 0,5, kemudian dikali kecepatannya 2 dikuadratkan. Berarti kan setengah dikali 0,5 dikali 4. 2 bisa dicoret sama 4 ya, berarti 2. Berarti 0,5 dikali 2 hasilnya adalah 1 Joule. Berarti EK-nya adalah 1 Joule. Oke, gitu ya. Nomor 3, nah ini kita masuk ke pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu ada 3 jenis ya yang diajarkan, yaitu ini, kalau ini adalah bidang miring. Jadi ada bidang miring. Bidang miring itu ya, misalkan adik-adik kalau ke naik eskalator, nah itu kan lebih enak ya ketimbang adik-adik misalkan manjat manjat lantai 2. Mending pakai eskalator, jelas itu lebih menguntungkan kan, secara usaha lebih kecil. Nah, setiap pesawat sederhana itu pasti fungsinya adalah meringankan pekerjaan. Nah, salah satunya ada metode bidang miring. Bidang miring seperti ini. Misalkan kalau mau ngangkat benda masuk ke truk atau ke kontainer itu ya biasanya juga pakai bidang miring seperti ini ya, untuk memindahkan benda ke dalam kontainer. Karena daripada ngangkat langsung, dia lebih jelas lebih membutuhkan usaha yang sedikit dengan menggunakan bidang miring. Ya, kemudian ada nanti jenis tuas seperti ini ya. Misalkan banyak sekali ya tuas itu, ada 3 jenis, tapi kita bahas kapan-kapan saja. Kemudian ada jenis katrol. Nah, kita bahas dari bidang miring dulu ya. Nah, ditanya di sini keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu atau KM ya. Untuk bidang miring, KM itu adalah rumusnya S dibagi H. Nah, apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis itu nilai seberapa
Contoh ya, misalkan ya, kalau keuntungan mekanisnya 5, berarti dia 5 kali lipat lebih ringan daripada tidak atau tanpa menggunakan pesawat sederhana. Nah, seperti itu. Contoh di sini, S-nya itu yang miring ini S ya. Itu di sini 8. Kemudian H itu yang tingginya ini yang tegak 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 4 ya. Nah, berarti dia 4 kali lebih, gaya yang dibutuhkan itu lebih ringan ketimbang kalau tanpa pesawat sederhana. Misalkan di sini gayanya cuma 50 ya, 50 Newton. Berarti kalau dengan bidang miring itu 50 Newton, kalau nggak pakai itu berarti tinggal kalikan 4 aja. Ya, gitu. Berarti seperti itu ya. Oke, nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu adalah prinsip tuas. Prinsip tuas itu keuntungan mekanisnya adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, yang mana lengan kuasa? Kalau ini kuasa, ini bebannya. Kuasa itu yang diberi gaya, kalau beban tuh ya bebannya. Nah, ini kuasa, lengannya tuh yang ini nih, panjang lengan ini lengan kuasa. Kalau ini itu lengan beban. Berarti rumusnya lengan kuasa bagi lengan beban, berarti 60 dibagi 10, berarti 6. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 6. Nomor 6, tentukan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada masing-masing katrol. Nah, di sini ada 3 jenis katrol ya. Katrol yang ini, yang biasa seperti ini, yang ditemukan biasanya di mana, untuk menimba di sumur itu ya, masih pakai seperti ini, dinamakan katrol tetap. Kalau yang seperti ini, yang kedua ini ya, yang paling kanan ini adalah dia terbalik seperti ini ya. Jadi dan dia bebannya itu ada di tengah seperti ini. Nah, itu adalah katrol bebas. Nah, yang tengah itu disebut katrol majemuk, artinya dia campuran. Majemuk itu campuran, ini ada banyak ya. Ini yang atas ini katrol tetap, yang bawah ini ada katrol bebas. Jadi campuran katrol bebas dan katrol majemuk. Nah, keuntungan mekanisnya beda-beda. Kalau katrol tetap itu keuntungan mekanisnya itu 1. Artinya apa? Sama aja. Misalkan ini bebannya 50 Newton. Berarti gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban ya 50 ya. Berarti gayanya sama dengan 50 dikali 1 ya, dikali keuntungan mekanisnya ya 50 Newton. Jadi ya tidak ada bedanya ya, tapi ya paling jelas lebih gampang ya timbang adik-adik turun ke sumur ngambil air kemudian naik ke atas ya, mending pakai timba meskipun tidak meringankan bebannya. Nah, tetap 50. Jadi KM-nya 1. Kalau yang paling kanan itu keuntungan yang bebas ya, KM-nya itu 2. Nah, itu. Contoh kalau bebannya 70 Newton, berarti kalau diangkat pakai katrol bebas, dia F-nya gaya yang dibutuhkan hanya 70 dibagi 2 sama dengan 35 Newton. Nah, 35 Newton. Jadi beratnya 70 Newton diangkat, kita hanya butuh gaya setengahnya 35 Newton saja. Oke, ini tadi dibagi 1 ya, bukan dikali 1, maaf. Ya 50 bagi 1 ya tetap 50 ya. Oke, yang majemuk, kalau majemuk itu KM-nya tergantung jumlah katrol. Nah, di sini jumlah katrolnya berapa? 1, 2, 3. Berarti dia KM-nya itu berarti 3. Nah, berarti kalau bebannya itu 1800, berarti tinggal dibagi 3. Nah, gaya yang dibutuhkan hanya 1800 bagi 3, berarti 600 Newton saja. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kerjakan latihannya yang mudah-mudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.